Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua yang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Elvira Fiana, NIM 120260040 dari kelas B, kelompok 5. Pada video praktikum ini, saya akan menjelaskan 5 resep yang telah dibahas bersama teman-teman saya satu kelompok yang beranggotakan Alia, Rantika, Amel, Gracie, Santi, dan juga Riva. Berikut penjelasannya. Nah, pada resep pertama, Dr. Hadi memberikan resep kepada Yanti yang berumur 10 tahun dengan isi amoxicillin 200 mg, luminal 10 mg, dan juga CTM 2 mg. Misevacful pulv dibuat dan diracik dalam bentuk pulveres. DTD nomor 10 diberikan 3 kali sehari, diminum sebelum makan. Untuk kelengkapan resep sendiri, itu dapat dilihat di tabel. Pada bagian preformulasi, seperti pemberian, kelarutan, dan juga kegunaan pada masing-masing bahan itu diambil dan bersumber dari Farmakope Indonesia. Beralih kepada perimbangan pada resep pertama. Pada resep pertama ini, semua bahan harus kita kalikan dengan 10. Mengapa? Karena pada resep terdapat DTD nomor 10, sehingga semua bahan harus kita kalikan dengan 10. Lalu, di sini setelah hasil pengalian, kita menemukan bahwa CTM bobotnya masih kurang dari 50 mg, sehingga harus dilakukan pengenceran. Pengenceran dilakukan yaitu pengenceran 1:10, karena bobot CTM di sini yaitu 20 mg. Lalu, setelah kita melakukan pengenceran, didapatkan hasil 200 mg, dan kita mengambil 200 mg nih dari bahannya, dari 500 mg itu. Lalu 300 mg nya kita bungkus dan tidak kita gunakan dalam pembuatan obat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian cara kerja pada resep pertama. Nah, cara kerja pada resep pertama ini kita bagi jadi 2 nih. Yang pertama yaitu kita akan membuat luminal dengan CTM-nya saja, dan yang selanjutnya kita akan membuat amoxicillin-nya saja. Mengapa kita bikin terpisah? Karena di sini amoxicillin yaitu fungsinya sebagai antibiotik, dan antibiotik itu harus dihabiskan agar tidak terjadi resisten. Nah, di sini juga semuanya kita bagi menjadi 2 dengan cara ditimbang dan dibagi 5 secara visual agar mendapatkan 10 bungkus atau 10 pulveras yang diinginkan. Lalu masih berlanjut pada bagian cara kerja. Dalam cara kerja sendiri, yang kita masukkan terlebih dahulu adalah dengan bobot yang paling ringan terlebih dahulu ke dalam mortir. Masuk ke bagian perhitungan dosis. Di sini kita ketahui bahwa umur pasien adalah 10 tahun, di mana umur pasien tersebut masih dalam jangkauan anak-anak. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu dosis maksimal pada anak-anak tersebut dengan menggunakan rumus N/20 dikali dosis maksimal dewasa. Setelah kita mendapatkan dosis maksimal anak-anaknya, baru kita bandingkan dosis maksimal tersebut dengan dosis yang ada di resep. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa resep yang diberikan oleh dokter masih dalam rentan dosis yang aman untuk digunakan dan dapat diberikan kepada pasien. Nah, di sini terdapat counseling point. Amoxicillin harus dibuat secara terpisah dengan luminal dan CTM karena amoxicillin adalah antibiotik, sehingga jika tidak dihabiskan maka akan bersifat resisten. Dan berikut etiket yang digunakan. Di sini menggunakan etiket putih karena ditujukan untuk pemakaian dalam. Selain itu juga, karena di sini terdapat amoxicillin, maka terdapat etiket tambahan yaitu harus dihabiskan. Dan selanjutnya adalah kopi resep yang digunakan. Pada kopi resep jangan lupa untuk ditambahkan cap apotek dan juga paraf apoteker. Dan di sini tertulis ada date, di mana artinya itu adalah untuk mengambil keseluruhan obatnya. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke resep kedua, di mana pada resep kedua ini Dr. Kurniawan memberikan kepada Anggi sebuah resep yang berisi berikanlah kalamin 4 gram, ZNO 4 gram, gliserin 1 ml, bentoin magmas 12,5 ml, solkal hidrat add hingga 50, dan dibuat atau diracik dalam bentuk lotion dan digunakan untuk pemakaian luar. Nah, namun pada resep ini dokter meresepkan hanya untuk dibikin setengahnya saja karena terdapat di. Untuk kelengkapan resep sendiri itu dapat dilihat di tabel. Pada bagian preformulasi, seperti pemberian, kelarutan, dan juga kegunaan pada masing-masing bahan itu diambil dan bersumber dari Farmakope Indonesia.
Sekarang kita akan masuk ke perhitungan bahan di resep kedua. Untuk perhitungan bahan di resep kedua, semua bahan harus kita tambahkan 10%. Mengapa? Untuk mengantisipasi dalam pembuatannya nanti ketika kita membuat nih, takutnya akan ada nih yang tersisa di mortirnya, sehingga tidak akan mencapai jumlah yang diinginkan. Selain itu juga karena di sini digunakan untuk pemakaian luar, maka di sini tidak bergantungan kepada dosisnya gitu. Kita akan beralih ke cara kerja pada resep kedua. Untuk cara kerja sendiri itu dapat dilihat sesuai dengan yang tertulis, dan di sini pada poin kelima dan keenam kita harus mengayak ZNO dan kalamin terlebih dahulu. Mengapa sih harus diayak? Agar tidak terbentuk granul-granul nantinya ketika obat telah jadi. Nah, di sini karena kelarutannya berbeda sehingga harus dibuat secara terpisah terlebih dahulu untuk mempermudah dan menghasilkan sediaan yang baik. Namun, meskipun pembuatannya secara terpisah, nantinya juga akan dicampurkan dua-duanya pada poin ke-9. Dan berikut etiket yang digunakan. Di sini menggunakan etiket biru karena ditujukan untuk pemakaian luar. Selanjutnya, kita akan beralih ke kopi resep pada resep 2. Di sini adalah kopi resep yang digunakan. Jangan lupa untuk menambahkan cap apotek dan juga paraf apotekernya. Nah, karena di sini dokter meresepkan untuk mengambil setengahnya, maka di kopi resep pun kita harus menuliskan DIT-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke resep ketiga, di mana pada resep ketiga ini Dr. Abraham memberikan resep kepada pasien yang bernama Uda dengan umur 24 tahun yang berisikan resepnya yaitu berikanlah Levertan 60 gram, Burmani Cortex 0,2 gram, Guargam 1 gram, Glycerin 10 gram, dan Aquades et hingga 100 ml. Nah, di sini diresepkan itu dibuatkan dalam bentuk emulsi, diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan sebelum makan. Untuk kelengkapan resep sendiri itu dapat dilihat di tabel pada bagian preformulasi seperti pemberian, kelarutan, dan juga kegunaan pada masing-masing bahan itu diambil dan bersumber dari Farmakope Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian penimbangan bahan. Untuk penimbangan bahan sendiri itu sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter. Namun, untuk perhitungan dosisnya, Levertan sendiri itu tidak sesuai dengan dosis yang rentan aman untuk digunakan dan diberikan kepada pasien, sehingga di sini kita harus menganjurkan untuk penurunan dosis. Sekarang kita akan masuk ke cara kerja pada resep ketiga. Sama seperti resep-resep sebelumnya, disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu disetarakan timbangannya. Setelah semua bahan ditimbang, maka pada poin keempat, yaitu kita harus mengembangkan gom Arab terlebih dahulu. Karena gom Arab membutuhkan waktu untuk mengembang, sehingga dilakukan di awal pertama. Dan gom Arab juga ketika kita kembangkan, itu kita tutup dengan serbet. Lalu setelah itu kita gerus secara cepat hingga terbentuk emulsi. Penggerusan harus dilakukan secara stabil dan konsisten agar membentuk emulsi yang stabil. Dan berikut etiket yang digunakan. Di sini menggunakan etiket putih karena ditujukan untuk pemakaian dalam. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Dan selanjutnya adalah kopi resep yang digunakan. Pada kopi resep jangan lupa untuk ditambahkan cap apotek dan juga paraf apoteker. Dan di sini tertulis ada DET, di mana artinya itu adalah untuk mengambil keseluruhan obatnya. Beralih kepada resep keempat, di sini Dr. Gracie memberikan resep kepada pasien yang bernama Ucok dengan umur 7 tahun, yaitu berikanlah sulfur precipitatum 2,5 gram, ZNO 4,5 gram, lanolin 4 gram, isotal 0,5 gram, amilum 4,5 gram, dan juga vaselin 20 gram dengan dibuat dalam bentuk pasta dan digunakan untuk pemakaian luar. Untuk kelengkapan resep sendiri itu dapat dilihat di tabel pada bagian preformulasi seperti pemberian, kelarutan, dan juga kegunaan pada masing-masing bahan itu diambil dan bersumber dari Farmakope Indonesia. Masuk ke bagian penimbangan bahan, di mana pada penimbangan bahan ini semua bahan ditambahkan 10% sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Pada cara kerja ini kita menggunakan metode pelelehan dan sisanya sesuai dengan yang tertulis. Dan berikut etiket yang digunakan. Di sini menggunakan etiket biru karena ditujukan untuk pemakaian luar. Dan selanjutnya adalah kopi resep yang digunakan. Pada kopi resep jangan lupa untuk ditambahkan cap apotek dan juga paraf apoteker. Dan di sini tertulis ada DET, di mana artinya itu adalah untuk mengambil keseluruhan obatnya.
Nah, pada resep kelima ini, Dr. Alan memberikan resep kepada Jihan yang berumur 10 tahun dengan isi resepnya yaitu berikanlah natrium bromida 3 gram, phenobarbital 0,5 gram, PGS, QS atau secukupnya, dan aqua mentapips 5 ml dibuat dalam bentuk suspensi 60 ml, diminum 2 kali sehari 1 sendok makan. Untuk kelengkapan resep sendiri, itu dapat dilihat di tabel pada bagian preformulasi, seperti pemberian, kelarutan, dan juga kegunaan pada masing-masing bahan itu diambil dan bersumber dari Farmakope Indonesia. Nah, sekarang kita akan beralih ke penimbangan bahan pada resep kelima. Pada penimbangan bahan resep kelima ini sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter dan ada PGS cukupnya. Sehingga PGS di sini adalah 2% dari sediaan yang diinginkan. Jadi 2/100 dari 60 ml. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja sendiri itu sama seperti cara-cara kerja sebelumnya, digerus di dalam mortir dan juga di sini harus digerus dengan konsisten agar terbentuk hasil yang maksimal. Dan yang terakhir pada botol jangan lupa untuk selalu diberikan etiket dan label. Dan berikut etiket yang digunakan. Di sini menggunakan etiket putih karena ditujukan untuk pemakaian dalam. Nah, jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Dan selanjutnya adalah kopi resep yang digunakan. Pada kopi resep jangan lupa untuk ditambahkan cap apotek dan juga paraf apoteker. Dan di sini tertulis ada date, di mana artinya itu adalah untuk mengambil keseluruhan obatnya. Demikianlah 5 resep yang telah kami bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.